tua dan yang diinginkan oleh pondok pesantren itu seperti apa, sehingga nanti bisa satu kata, bisa satu langkah, sehingga anak-anak bisa belajar menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan orang-orang Islam semuanya dari awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan kita, anak cucu kita, keluarga kita, semuanya bisa mengikuti apa-apa yang telah Rasulullah ajarkan dari dinul Islam ini. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu wali santri dan adik-adik santri kelas 1 khususnya, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya sedikit akan memberikan sebuah sambutan. Allah mengisahkan pada saat Nabi Ayub alaihissalam akan meninggal dunia. Kisah ini Allah tulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Ini erat sekali kaitannya dengan kita yang hari ini duduk di sini sebagai wali santri dalam kapasitas, dalam fungsi sebagai orang tua yang akan mendidik anak-anaknya, termasuk para asatidzah. Nabi Ayub pada saat meninggal dunia, saat itu di dekatnya ada anaknya. Nabi Ayub bertanya, wahai anakku, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Sekali lagi saya ulangi, wahai anakku, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Ini adalah bisa dikatakan sebuah rasa galau dari Nabi Ayub sebagai orang tua yang akan meninggal dunia. Apa yang akan disembah oleh anak-anaknya nanti? Maka anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dari Ibrahim, Ismail dan Ishak. Dialah Tuhan yang satu dan kami akan berserah diri kepadanya. Bapak, Ibu, terkhusus wali santri yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kegalauan Nabi Ayub pada saat akan meninggal dunia. Ini juga yang mestinya menjadi sesuatu yang mesti kita perhatikan. Sebetulnya apa yang akan disembah anak-anak kita nanti pada saat kita sudah meninggal dan kita tidak ada. Jadi kegalauan ini bukan kegalauan hal-hal yang lain, tetapi kegalauan tentang akidah, tentang tauhid, dan apa yang akan disembah oleh anak-anak kita. Maka Bapak Ibu yang insya Allah rahmati Allah, menurut saya sudah sangat tepat Bapak Ibu sekalian telah memondokkan anak-anak di sini. Insya Allah sudah tepat, di mana insya Allah pada saat anak-anak kita di sini akan diajari bagaimana akidah yang benar, kemudian bagaimana beribadah kepada Allah yang benar, dan tentunya bagaimana akhlak dan adab yang baik menurut Islam. Jadi secara sekilas kurikulum yang ada di pondok pesantren ini bagaimana akidah tauhid yang benar bagi anak-anak kita, bagaimana beribadah kepada Allah secara benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, dan bagaimana adab dan akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah proyek kita, ini adalah pekerjaan kita bersama. Maka mesti ada kesepakatan bentuk pendidikan yang seperti apa yang diinginkan wali santri, dan tentunya ini bagi pondok pesantren. Maka sekali lagi tadi saya sampaikan, kita ini sedang melakukan proyek bersama pendidikan anak-anak kita,
maka antara orang tua dan pondok pesantren ini harus setia sekata, harus sependapat, harus sepikir dan seterusnya. Kalau tidak, ini menimbulkan kegalauan bagi anak-anak. Anak-anak akan bingung, orang tuanya menginginkan A, ternyata pondok pesantren menginginkan B. Ini akan menimbulkan kebingungan bagi anak-anak. Maka inilah pentingnya khutbah ta'aruf pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang insyaallah rahmati Allah, apabila anak-anak kita telah bertauhid dengan benar, telah beribadah dengan benar, dan telah berakhlak dan beradab dengan baik sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Islam, maka Allah mengabarkan, menyampaikan sebuah tuntunan yang tercantum di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maka anak-anak ini akan bersegera, akan bergegas untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya. Maka fokus apa yang dipikirkan anak-anak adalah surga, bukan yang lain. Walaupun untuk mendapatkan atau menjadikan anak-anak yang seperti ini tidak mudah. Sekali lagi saya sampaikan, untuk menjadikan anak-anak yang seperti ini tidak mudah. Perlu perjuangan, perlu doa, dan perlu biaya. Maka apabila kita sebagai seorang wali murid, sebagai orang tua yang mana pendidikan anak ini adalah sesuatu yang penting bagi kita, sekali lagi, apabila kita menganggap pendidikan anak ini adalah sesuatu yang penting bagi kita, maka fokus kita, perhatian kita, doa kita juga fokus untuk anak-anak kita. Dan tidak terkecuali harus ada alokasi anggaran dari keluarga kita untuk pendidikan anak-anak kita. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu yang tinggi tetapi tidak ada alokasi anggarannya. Ini kan tidak mungkin. Kita manusia bukan malaikat, tidak mungkin itu. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu wali santri yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi kita pondok pesantren dengan panjenengan sedoyo ini punya pekerjaan yang sama dalam konteks ini adalah mendidik anak-anak kita. Maka antara lembaga pendidikan pondok pesantren dengan wali murid harus seia sekata. Anak kita mau dijadikan seperti apa, sehingga dalam perjalanan ke depan nanti kita mesti ada hubungan komunikasi dengan baik, silaturahim dengan baik antara pihak wali santri dengan pihak pondok pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu wali santri yang dirahmati Allah, apabila kita merujuk sebetulnya tugas mendidik anak-anak kita ini bukan tugas pondok pesantren atau lembaga pendidikan, tetapi mendidik anak-anak ini adalah tugas utamanya pada orang tua. Bapak sebagai kepala sekolahnya, ibu sebagai gurunya. Tetapi kemampuan orang tua ini terbatas. Kemampuan orang tua terbatas. Maka minta kerjasama dengan pondok pesantren untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Tetapi apa yang dilakukan pondok pesantren tidak bisa mencakup 100%, mungkin 60% atau 70%. Nah, yang 40% atau 30% ini harus bapak ibu isi pendidikan ini, sehingga tidak mungkin kita menitipkan anak-anak di pondok pesantren, kita sebagaimana ke bengkel motor menyerahkan 100% pengerjaannya kepada bengkel. Tidak bisa sekali lagi. Kalau kita ke bengkel menyerahkan motor kita yang rusak kepada bengkel, kita ikut itu malah tidak boleh. Tetapi untuk mendidik anak-anak tidak begitu.